ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Suryati dengan NIM 1923404 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen pengetahuan. Pertama adalah konsep data, informasi, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah yang didapat melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sehingga mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Pengetahuan adalah informasi yang diinterpretasikan dan diserap oleh pikiran seseorang, dan manajemen pengetahuan adalah sekumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Antara data, informasi, dan pengetahuan. Kalau data itu adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah, sedangkan informasi adalah kumpulan dari data, dan pengetahuan adalah informasi yang diserap oleh pikiran manusia. Ini adalah sistem manajemen pengetahuan. Di dalam sistem manajemen pengetahuan ada elemen pokok dari manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah people atau orang, yang berarti manajemen pengetahuan tersebut berasal dari orang. Orang merupakan bentuk dasar dari pembentukan manajemen pengetahuan. Tanpa adanya orang, maka manajemen pengetahuan baru tidak akan tercapai. Yang kedua adalah teknologi, yaitu merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan diadakan untuk mendukung alat-alat perusahaan. Selanjutnya adalah proses yang terdiri dari menangkap, menyaring, mengesahkan, dan menebarkan manajemen pengetahuan ke seluruh perusahaan dengan menjalankan proses dan prosedur tertentu. Ini adalah siklus manajemen pengetahuan. Siklus manajemen pengetahuan menurut Bukowski dan William Approach adalah get, use, learn, contribute, access, build, dan divest. Get artinya mencari informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah atau berinovasi. Sedangkan use berkaitan dengan bagaimana menggabungkan informasi dengan cara baru dan menarik untuk mendorong inovasi organisasi. Sedangkan learn mengacu pada proses formal, belajar, dan pengalaman sebagai sarana untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Contribute adalah berkaitan dengan mendapatkan karyawan untuk memposting apa yang telah dipelajari, misalnya repositori. Selanjutnya adalah akses, yaitu penilaian yang mengacu pada evaluasi penilaian model intelektual. Selanjutnya ada build, yaitu memastikan bahwa model intelektual organisasi di masa depan akan terus layak. Dan yang terakhir adalah divest, yaitu membuang kebudayaan, kebiasaan, atau ketetapan hasil dari penerapan manajemen pengetahuan yang telah ditentukan telah kadaluarsa atau tidak diperlukan lagi karena telah digantikan oleh manajemen pengetahuan yang baru dan efisien. Selanjutnya yaitu model manajemen pengetahuan, yaitu model spiral pengetahuan Nonaka dan Takeuchi yang disingkat dengan SECI model. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Pengetahuan tacit yaitu pengetahuan yang ada di dalam otak seseorang sesuai dengan pemahaman, keahlian, dan pengalamannya sendiri. Biasanya pengetahuan ini tidak terstruktur dan susah untuk didefinisikan atau dituangkan
diungkapkan dengan bahasa formal, sedangkan pengetahuan eksplisit yaitu pengetahuan yang telah dikumpulkan serta diterjemahkan dan dituangkan ke dalam bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami dan disebarluaskan untuk orang lain. Yang pertama adalah sosialisasi, yaitu konversi dari pengetahuan tacit ke pengetahuan tacit. Yang kedua adalah eksternalisasi, yaitu konversi dari pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit. Dan yang ketiga yaitu kombinasi, yaitu konversi dari pengetahuan eksplisit ke pengetahuan eksplisit. Dan yang terakhir yaitu internalisasi, yaitu konversi dari pengetahuan eksplisit ke pengetahuan tacit. Selanjutnya yaitu kodifikasi pengetahuan. Kodifikasi pengetahuan adalah himpunan ilmu pengetahuan yang dikelola dan tersusun menjadi satu secara terstruktur yang bisa didapat dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi. Ada 3 teknik kodifikasi. Yang pertama adalah cognitive map, yang kedua decision trees, dan yang ketiga adalah knowledge taxonomy. Selanjutnya adalah sharing knowledge. Sharing knowledge atau berbagi pengetahuan merupakan salah satu metode atau salah satu langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi, atau perusahaan untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada anggota lainnya. Selanjutnya itu penerapan manajemen pengetahuan. Penerapan manajemen pengetahuan ditujukan untuk mempermudah proses penciptaan, pengumpulan, penyimpanan, dan berbagi pengetahuan, menutup kesenjangan antar karyawan, dan meningkatkan intelektualitas perorangan. Selanjutnya yaitu peran manajemen pengetahuan terhadap budaya organisasi. Budaya organisasi tersebut merupakan karakteristik yang ada dalam organisasi tersebut yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya atau ciri khas dari organisasi itu sendiri. Sehingga dengan adanya manajemen pengetahuan tersebut akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam organisasi dan menciptakan pengambilan keputusan yang lebih baik, karena dalam mengambil keputusan tentu diperlukan pengalaman, dan pengalaman tersebut bisa diperoleh melalui sharing pengalaman yang didapatkan dari manajemen pengetahuan. Yaitu perangkat manajemen pengetahuan. Perangkat manajemen pengetahuan ada 3. Yang pertama adalah perangkat penangkap dan pencipta pengetahuan. Yang kedua adalah perangkat berbagi dan penyebar pengetahuan. Yang ketiga adalah perangkat akuisisi atau aplikasi pengetahuan. Selanjutnya itu implementasi manajemen pengetahuan perorangan. Manajemen perorangan atau personal knowledge bersifat unik karena tidak semua orang memiliki pengetahuan yang sama, dan pengetahuan perorangan tersebut diperoleh melalui proses belajar formal maupun informal. Dengan seseorang memahami atau mempelajari manajemen pengetahuan, maka orang tersebut akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien, dan memiliki daya tangkap fleksibel dan peka terhadap peran bisnis serta teknologi yang ada, memiliki kreativitas dan inovasi dalam menciptakan, mengkombinasikan, menyebarkan, dan menerapkan pengetahuan baru, serta memiliki kemauan untuk kolaborasi dan membangun kepercayaan dengan rekan kerja. Selanjutnya yaitu implementasi manajemen pengetahuan organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kolaborasi dalam organisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan anggota. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan mutu produk dan layanan. Selanjutnya itu strategi dalam manajemen pengetahuan. Strategi manajemen pengetahuan menurut Hunsen, Nohria, dan Tierney yaitu yang pertama strategi kodifikasi dan strategi personalisasi. Strategi kodifikasi pengetahuan didokumentasikan dengan baik dan disimpan dalam database sehingga dapat diakses dan digunakan berulang-ulang oleh siapapun
maupun dalam organisasi tersebut. Sedangkan strategi personalisasi itu pengetahuan disebarkan melalui kontak individu ke individu. Fungsi utama komputer hanyalah untuk membantu mereka berkomunikasi seperti melalui email, chatting, video konferensi, lalu meeting. Untuk diperlukan sebuah sistem pencarian data keahlian sehingga setiap individu bisa menghubungi individu lainnya dengan informasi kontak yang disediakan. Selanjutnya yaitu evaluasi manajemen pengetahuan. Dalam evaluasi manajemen pengetahuan ada 3, yaitu people, teknologi, dan proses. Untuk people atau orang dapat dievaluasi melalui bagaimana orang tersebut mengelola dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk teknologi dapat dievaluasi dengan melakukan pengecekan teknologi yang digunakan dalam organisasi atau perusahaan dari segi baik buruknya atau dari segi cara kerja teknologi yang digunakan. Dan dari proses dapat dilakukan evaluasi dari segi tercapai atau tidaknya tujuan dan target yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu implementasi manajemen pengetahuan di perpustakaan. Contoh kegiatan manajemen pengetahuan di perpustakaan yang pertama yaitu pustakawan yang memberi nomor klasifikasi pada buku yang berpedoman pada edisi. Yang kedua, pustakawan yang membuat karya seperti jurnal dan lainnya yang dibuat berdasarkan pengalaman kerja. Yang ketiga, pengguna atau pemustaka mencari referensi bahan bacaan sebagai rujukan untuk membuat tugas. Yang keempat, diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan teori dan penelitian yang telah ada. Yang kelima, menambah bahan bacaan. Dan yang keenam yaitu sistem temu kembali informasi dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu proses terbentuknya masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya. Secara signifikan terbentuknya masyarakat informasi melalui proses transisi dari masyarakat sebelumnya, yaitu masyarakat prapertanian, masyarakat pertanian, masyarakat industri yang dibaca dan dipercepat dengan terjadinya perubahan teknologi komunikasi.